There's not much to do when all I can. Hai teman-teman, senang nih bisa jumpa lagi dengan teman-teman, bisa menyapa kalian. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita sehat-sehat ya. Dan apapun yang kita alami, kondisi kita pada saat ini, semoga kita bisa melewatinya dengan baik gitu teman-teman. Buat teman-teman yang selalu dukung aku ucapkan terima kasih banyak buat dukungannya teman-teman. Semoga apapun yang aku bagikan dalam setiap videoku bisa memberi manfaat dan inspirasi buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa dukung aku dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Teman-teman, hari ini aku sharing kegiatanku. Ini kegiatanku di pagi hari ya. Awalnya cuacanya itu lumayan cerah gitu teman-teman. Tapi pas udah mau agak siang gitu ya, ternyata cuacanya itu berubah gitu teman-teman. Bahkan hujan deras gitu ya. Kalau di tempat kalian gimana nih teman-teman? Boleh sharing di kolom komentar ya. Mungkin sama juga sih ya teman-teman, karena memang sekarang lagi musim penghujan gitu teman-teman. Bahkan aku kalau misalnya cuci pakaian itu jarang yang dijemurnya itu satu hari itu langsung kering gitu teman-teman. Bisa sampai 2 atau 3 hari gitu ya baru kering pakaiannya. Terus lanjut nih teman-teman, di sini aku udah nyapu di area ruang tengah ya. Tadi di dapur sama di ruang kamarnya udah aku bersihkan, udah aku sapu-sapu gitu teman-teman. Dan sambil beberes seperti biasa aku akan sambil cerita gitu teman-teman. Karena aku jarang gitu ya sambil beberes itu menceritakan detail dari kegiatan yang aku lakukan gitu teman-teman. Aku lebih senang dengan membagikan pengalaman-pengalaman yang aku alami gitu teman-teman. Contohnya akhir-akhir ini aku sedang menerapkan gaya hidup minimalis yang sedang aku pelajari, kemudian sambil aku terapkan dalam kehidupanku sehari-hari gitu teman-teman. Alasan kenapa aku senang menceritakan setiap pengalamanku itu karena aku ingin mungkin ada orang lain juga yang mengalami hal yang sama yang seperti aku alami gitu teman-teman. Kemudian mungkin teman-teman itu juga bisa mengambil manfaat dari ceritaku gitu teman-teman. Salah satunya misalnya kenapa alasan aku menerapkan gaya hidup minimalis dalam kehidupanku sehari-hari, itu juga kan ada hubungannya dengan dulu aku pernah mengalami gangguan kecemasan gitu teman-teman. Mungkin teman-teman yang dari lama menonton video aku, untuk pertama kali aku membuat konten di YouTubeku ini, di channel YouTubeku ini maksudnya, aku itu membagikan tentang pengalamanku mengalami gangguan kecemasan gitu ya. Aku pernah mengalami penyakit asam lambung gitu teman-teman. Jadi setiap yang aku bagikan, aku berharap itu bisa memberikan manfaat gitu teman-teman, meskipun itu sedikit gitu ya. Dan manfaat lainnya juga yang bisa aku dapatkan dan aku bagikan ke teman-teman, aku juga bisa menurunkan tingkat stres gitu teman-teman. Misalnya barang-barang yang di rumah ini kan sering aku sortir gitu ya untuk akhir-akhir ini. Meskipun itu mungkin bagi teman-teman yang aku sortir itu mungkin bermanfaat gitu ya buat teman-teman, tapi mungkin buat aku itu tidak gitu teman-teman. Jadi aku berusaha ikhlas untuk melepaskannya, kemudian itu bisa mempermudah aku dalam beberes rumah. Waktu beberes rumah juga jadi singkat gitu ya, nggak terlalu lama. Kemudian
mengerjakannya itu nggak terlalu lama gitu teman-teman. Jadi aku punya banyak waktu untuk bisa mengerjakan yang lain gitu teman-teman. Mungkin kita punya banyak waktu buat istirahat, kemudian mungkin ada hal yang kita gemari gitu ya, mungkin ada hal yang kita sukai, mungkin ada hobi gitu teman-teman. Bisa kita alihkan dengan melakukan hobi-hobi itu gitu ya teman-teman. Kalaupun tidak ada hobi mungkin yang bisa dilakukan gitu ya teman-teman, paling tidak kalau misalnya teman-teman yang mungkin masih punya anak kecil gitu ya di rumah, ada bayi atau balita, bisa lebih banyak waktunya untuk menemani anak kita gitu teman-teman. Kadang aku berpikir gitu ya, kenapa tidak dari dulu aku mengenal gaya hidup minimalis ini gitu teman-teman. Mungkin karena dulu aku belum tahu gitu ya teman-teman, belum tahu bahwa ada gaya hidup minimalis gitu teman-teman. Sebenarnya gaya hidup minimalis ini kan udah lama gitu ya teman-teman, udah lama diterapkan dan udah ada bukunya dari dulu gitu ya, cuman aku baru tahu gitu teman-teman. Seandainya aku tahu dari dulu gitu ya, paling tidak dari awal aku menikah, kemudian aku punya anak gitu ya, mungkin aku akan lebih bisa membagi waktuku gitu teman-teman, lebih banyak menghabiskan waktu untuk anakku gitu ya, enggak yang semua waktu itu aku lakukan untuk beberes rumah, kemudian bersama anak itu hanya pada saat misalnya waktu luangku itu saat aku udah kelelahan gitu teman-teman, misalnya udah membersihkan ini dan itu, udah mengerjakan ini dan itu, kemudian udah kecapean gitu, baru aku menyiapkan waktu luangku gitu teman-teman. Seolah-olah sisa waktu capeknya itu yang aku luangkan untuk anakku gitu ya teman-teman. Kalau aku itu seperti itu gitu ya teman-teman. Kadang rasanya itu kalau boleh diulang gitu ya, ingin gitu ya teman-teman, mengulang waktu itu gitu ya, tapi kan itu nggak mungkin gitu ya teman-teman. Jadi untuk sekarang lah baru mulai sedikit-sedikit gitu ya untuk memperbaiki pola hidup gitu teman-teman, dengan salah satunya ya menerapkan gaya hidup minimalis ini. Dan ini juga ada hubungannya dengan gangguan kecemasan teman-teman. Kalau orang gangguan kecemasan itu salah satu yang bisa membantu proses penyembuhan itu dengan memperbaiki pola hidup, kemudian pola pikir gitu teman-teman. Dan pola pikir, pola hidup yang baik ini aku dapatkan dari menerapkan gaya hidup minimalis teman-teman, tanpa sadar gitu ya. Dari dulu aku udah pernah memberitahu teman-teman gitu ya, bahwa kita bisa menyembuhkan diri dengan memperbaiki pola hidup, pola pikir. Ternyata yang aku dapatkan sekarang itu malah dari gaya hidup minimalis ini gitu teman-teman. Kenapa ada hubungannya? Karena kalau misalnya pola pikir nih teman-teman, kalau menerapkan gaya hidup minimalis itu, kita misalnya untuk memandang sesuatu itu atau barang itu kita tidak lagi dengan keinginan kita gitu teman-teman. Kita misalnya ingin membeli sesuatu, kita itu memikirkan dulu apakah itu memang kebutuhan kita, memang harus kita penuhi pada saat itu gitu ya. Kemudian kalau ternyata setelah kita pertimbangkan itu bukanlah kebutuhan kita jadi tidak stres gitu teman-teman, kita santai aja gitu ya. Dan jadi nggak kepikiran gitu teman-teman, jadi lebih ya santai pokoknya ya. Oh ya, ini videonya udah selesai. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari aku. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Hope that you were safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would.